siang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sarah dengan NIM 223611071 selaku moderator dari kelompok 7 kelas C5 mata kuliah pemrograman kerangka kerja. Pada presentasi kami ini, kami akan menjelaskan beberapa submateri, yaitu ada latar belakang, batasan masalah, siapa penggunanya, tujuan, tampilan setiap halaman, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Anggota kelompok 7 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, ada Raymond dengan NIM 223611170, ada Elsa dengan NIM 223611102, dan ada Aswaldus dengan NIM 223611040. Latar belakang, menulis adalah satu cara paling gampang atau mudah buat kita meluapkan apa yang ada di kepala kita dan di hati kita. Bahkan banyak penelitian yang mengatakan menulis bisa membantu menjaga kesehatan mental. Dulu saya sangat menyukai menulis di buku diary, tapi sekarang buku catatan fisik rasanya ribet, gampang hilang, gampang basah, dan bisa saja dibaca oleh orang lain. Maka dari itu, kami kelompok 7 berpikir kenapa tidak membuat ruang pribadi yang benar-benar aman, praktis, dan terasa hangat seperti menulis di buku kesayangan. Maka dari itu, terciptalah ide aplikasi catatan hati. Tempat di mana kita bisa curhat apa saja, kapan saja, tanpa takut ada yang membaca isinya dan tersimpan rapi di dalam ponsel catatan yang kita buat. Batasan masalah. Agar lebih realistis, perlu disampaikan beberapa batasan masalah terkait proyek kami ini. Yang pertama, aplikasi catatan hati dikembangkan khusus untuk platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java dan Android Studio saat ini belum tersedia versi iOS. Yang kedua, dalam pengelolaan data kami belum menggunakan penyimpanan lokal yang kompleks seperti ROM atau SQLite. Semua catatan disimpan secara sederhana di dalam aplikasi. Namun, jika aplikasi terhapus, maka semua catatan akan hilang karena belum menggunakan SQLite atau database lainnya. Yang ketiga, tidak mengimplementasikan fitur sinkronisasi cloud, cadangan otomatis, maupun fitur kecerdasan buatan. Fokus kami adalah menjaga privasi pengguna secara maksimal, sehingga semua data hanya tersimpan secara lokal. Dan yang terakhir atau yang keempat, UI pengguna desain Figma yang sudah dibuat oleh tim kelompok kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan siapa penggunanya. Pada halaman ini, aplikasi ditujukan untuk anak remaja hingga dewasa mulai dari umur 15 sampai umur 30 tahun. Yang kesulitan menyampaikan perasaan secara langsung dan membutuhkan ruang aman untuk mencurahkan amarah atau bahkan emosinya. Adapun tujuan pengembangan aplikasi catatan hati berbasis Android yaitu dapat membantu pengguna mencurahkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan secara kepada siapapun. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat bisa mengurangi emosi yang dapat merusak mental mereka, dan juga dapat membantu pengguna untuk menulis isi hati yang dapat memberikan ketenangan pikiran dan kesadaran diri. Tujuan aplikasi ini dibuat untuk sebagai tempat curhat yang bersifat privat. Dengan aplikasi ini, pengguna dengan aman menggunakan sebagai tempat curhatnya dan terasa seperti temannya sendiri, walaupun hanya dengan mengungkapkan secara tertulis. Kemudian kita masuk di menu tampilan. Yang pertama yaitu splash screen. Splash screen ini adalah tampilan awal yang muncul sesaat ketika aplikasi dibuka. Splash screen ini berfungsi sebagai layar pembuka, loading singkat, dan kemudian menampilkan logo aplikasi catatan hati, memberi kesan pertama sebelum masuk ke halaman lain. Kemudian yang kedua, halaman login. Halaman login ini yaitu tempat pengguna memasukkan username dan password
untuk mengakses fitur pribadi dalam aplikasi. Di dalam halaman login ini terdapat tombol login, daftar akun untuk pengguna baru, kemudian lupa sandi untuk memulihkan akun, dan menjadi pintu utama sebelum masuk ke fitur aplikasi. Kemudian yang ketiga, halaman lupa sandi. Halaman lupa sandi ini membantu pengguna yang lupa password menggunakan verifikasi lewat kode OTP yang dikirim melalui via WhatsApp. Kemudian setelah menjadi verifikasi, pengguna bisa membuat password baru. Fungsinya agar pengguna dapat kembali mengakses akun dengan aman. Kemudian yang keempat, halaman daftar akun. Halaman daftar akun ini untuk pengguna baru yang ingin membuat akun. Pengguna mengisi data, yaitu nama, nomor telepon, dan password. Setelah pengguna mendaftar, pengguna bisa login dan memulai memakai aplikasi. Fungsinya yaitu memastikan setiap pengguna memiliki akun sendiri. Kemudian yang kelima, halaman konfirmasi password. Pada halaman ini adalah menu tahap akhir dari pendaftaran. Pengguna mengulang password untuk memastikan input yang benar. Fungsinya menghindari kesalahan password saat login nanti dan menjaga keamanan untuk pengguna. Kemudian yang keenam, halaman beranda. Halaman beranda ini adalah tampilan utama setelah login, menampilkan rangkuman aktivitas atau konten pengguna, memberi akses cepat ke fitur-fitur utama aplikasi yang berfungsi memudahkan navigasi ke semua menu yang sering dipakai. Kemudian yang ketujuh, halaman pencarian. Halaman pencarian ini yaitu memudahkan pengguna mencari catatan, informasi, konten tertentu dalam aplikasi, menggunakan kata kunci agar hasil cepat dan efisien. Fungsinya mempercepat pengguna menentukan apa yang mereka cari. Kemudian yang kedelapan, halaman notifikasi. Halaman notifikasi ini menampilkan semua pemberitahuan aktivitas pengguna. Contohnya, ada yang memberi suka pada catatan, ada yang berkomentar, ada aktivitas lain yang menyangkut pengguna, agar pengguna tetap terhubung tanpa harus mengecek manual. Oke, baik, saya lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu halaman profil. Di halaman profil ini pengguna bisa lihat semua info tentang diri mereka di aplikasi. Mulai dari foto mereka, nama akun, bio, sampai berapa banyak catatan yang telah mereka tulis atau buat. Jadi intinya ini semacam ruang pribadi bagi pengguna. Dari sini juga mereka bisa ngatur catatan, bisa mau diedit atau disimpan maupun dihapus. Selanjutnya yaitu halaman edit profil. Kalau di halaman sebelumnya cuma lihat data, di halaman edit profil ini pengguna bisa ubah datanya. Misalnya mau ganti foto profil karena yang lama kurang cocok, atau mau ganti username, atau juga bisa memperbaiki bionya. Halaman ini membantu pengguna menyesuaikan akun mereka supaya lebih sesuai sama diri mereka. Lalu yang selanjutnya halaman pengaturan. Untuk halaman pengaturan ini tempat pengguna mengatur hal-hal penting di aplikasi, semacam kontrol pusatnya. Dari sini mereka bisa masuk ke pengaturan akun, pengaturan tampilan, privasi, sampai bantuan. Jadi kalau ada yang mau disesuaikan, biasanya mereka masuk ke halaman ini. Lalu halaman privasi dan keamanan. Nah, kalau bagian ini fokusnya ke keamanan akun. Di sini pengguna bisa lihat kebijakan privasi, logout akun, atau bahkan hapus akun kalau memang sudah tidak ingin digunakan lagi. Lalu selanjutnya yaitu halaman pusat bantuan. Halaman pusat bantuan ini fungsinya untuk bantu pengguna kalau mereka punya masalah saat pakai aplikasi. Misalnya lupa cara reset password, bingung fitur tertentu, atau butuh panduan. Di sini ada juga FAQ dan informasi yang bisa mereka baca tanpa harus tanya orang lain dulu. Dan yang terakhir, halaman tentang aplikasi. Halaman ini isinya penjelasan singkat tentang apa itu aplikasi catatan hati, versinya berapa, siapa yang buat, dan info penting lainnya. Ini membantu pengguna tahu aplikasi ini dibuat untuk apa dan siapa yang mengembangkannya.
Kesimpulan, aplikasi catatan hati berbasis mobile berhasil dirancang sebagai solusi digital yang aman dan personal, lalu membantu pengguna mengekspresikan perasaan, merefleksikan diri, dan menjaga kesehatan mental lewat jurnal harian. Kemudian ada saran dari kami. Yang pertama, tambahkan fitur lanjutan seperti pengingat menulis harian, analisis mood berbasis AI, dan backup otomatis dengan enkripsi untuk kenyamanan dan keamanan lebih baik. Lalu yang kedua, kembangkan aplikasi versi iOS atau buat cross-platform dengan Flutter agar menjangkau pengguna lebih luas. Dan yang terakhir, bangun sistem database yang andal dan scalable untuk menyimpan data pengguna dengan aman dan efisien. Terima kasih. Nah, di sini sudah ada aplikasi catatan hati kami di emulator atau di dalam HP. Yang pertama, kalau kita masuk ke aplikasi, kita disambut oleh tampilan login ke akun. Nah, di sini ada juga bagian lupa sandi. Terus ada juga bagian daftar akun. Nah, tapi di sini saya mau mencoba bagian loginnya saja. Ini login tempat untuk seseorang yang sudah pernah login ke aplikasi ini sebelumnya. Nah, setelah login, langsung masuk ke dalam halaman beranda yang dimana beranda ini yang akan menampung semua catatan yang telah kita buat. Nah, di sini di bagian halaman ini ada juga bagian pengaturan. Dan setelah itu ada bagian pencarian juga, yang di sini pencariannya untuk mencari sesuatu itu kita mencari dengan kata kunci pagar seperti ini. Terus ada juga buat catatan. Nah, di sini buat catatan ini adalah tempat di mana kita akan membuat catatan harian kita. Contohnya saya mau membuat catatan. Setelah itu kita send. Nah, di sini langsung masuk ke dalam halaman beranda yang catatan yang kita sudah tambahkan tadi, dan di sini ada juga fitur like. Terus ada juga fitur tersimpan. Fitur tersimpannya ini tersimpan di bagian profil, yang dimana di bagian tab disimpan di sini. Terus ada juga bagian fitur delete. Delete ini dia akan menghapus permanen catatan yang kita anggap sudah tidak perlu lagi. Nah, dan di pengaturan juga ini ada beberapa halaman lagi, ada edit profil. Di sini kita bisa mengedit foto kita. Terus di sini ada bisa juga mengubah username dan ada juga mengubah bio. Terus di sini ada privasi dan keamanan. Terus ada juga pusat bantuan. Di sini bisa masuk ke dalam halaman FAQ. Di sini terus hubungi kami, panduan pengguna, dan ada laporan masalah. Di sini juga ada halaman tentang aplikasi, yang dimana halaman ini juga bisa masuk ke dalam media sosialnya seperti Instagram. Dia akan otomatis masuk ke dalam Instagram catatan hati. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kekurangan, dan semoga hasil ini bisa menghasilkan yang terbaik. Terima kasih.